Ya, jumpa lagi sama Paman Sam. Wah, selalu Paman Sam menemani anak-anak di Anak Kreatif. Paman Sam akan bercerita atau mendongeng tentang Raja Kera dan hantu sungai. Waduh, Raja Kera dan hantu sungai. Bagaimana ya ceritanya dongeng Raja Kera dan hantu sungai ini? Nah, begini ceritanya. Di hutan yang lebat, banyak embun ini, kembang-kembang ini, anggrek-anggrek ini ya. Nah, itu hiduplah sekawanan kera. Banyak kera, banyak keluarga-keluarga kera yang hidup di pohon-pohon di hutan ini. Nah, kawanan kera ini memiliki satu raja. Nah, disebutlah Raja Kera. Raja Kera ini raja yang bijaksana, raja yang baik hati, raja yang selalu memperhatikan rakyatnya. Nah, pada suatu waktu si Raja Kera ini memanggil rakyatnya untuk berkumpul di salah satu tempat yang luas di hutan itu. Nah, raja ini kan punya wakilnya, punya hulu balangnya, hulu prajuritnya, punya juru bicaranya. Nah, akhirnya dipanggillah juru bicaranya oleh Raja Kera ini. Juru bicara, sekarang kamu kumpulkan rakyat kera ke sini segera. Oh ya, siap. Begitu katanya. Akhirnya si juru bicara ini meloncat dari satu pohon ke pohon lain untuk memberitahukan sang raja ingin mengadakan rapat darurat. Begitu. Rakyat kerajaan hutan di sini segera terkumpul di pelataran rumah sang raja. Dengan segera berbondong-bondonglah rakyat kera berkumpul di pelataran rumah raja. Sesampai di pelataran rumah raja, rajanya keluar. Seperti di seperti di kerajaan-kerajaan gitu, keluar gitu dengan membawa tongkat. Akhirnya ngomonglah ke rakyatnya, wahai rakyatku semua, tidakkah kalian mendengar bahwa di hutan ini sekarang sudah tidak aman lagi? Waduh, kaget, rakyatnya kaget, saling berpandangan satu sama yang lain. Hah? Tidak aman? Iya ya, kita tidak merasakan bahwa negara kita sedang tidak aman. Iya, kenapa sang raja mengumumkan seperti itu ya? Wah, rakyatnya saling berhadapan-hadapan, saling bertanya-tanya. Sang raja bersabda lagi, wahai rakyatku semua, karena negara kita ini sudah tidak aman lagi, maka saya memberikan satu peraturan untuk kalian taati bersama. Nah, si rakyatnya ngomong gini, wah, ada apa ya? Peraturan yang pertama adalah rakyat kerajaan ini tidak boleh makan buah-buahan sembarangan. Kedua, rakyat kerajaan ini tidak boleh minum di sungai dan danau sembarangan, kecuali kalau mau makan dan minum harus lapor dulu kepada saya. Wah, sang rajanya mengumumkan seperti itu. Wah, semakin heran rakyatnya. Wah, biasanya
kita makan bebas, minum juga bebas. Kenapa sekarang ada aturan seperti itu ya? Jangan-jangan ini sang raja akan menguasai sendiri makanan dan minuman di kerajaan ini. Wah, rakyatnya sudah ada yang curiga, ada yang saling menyalahkan raja, ada yang ya manduk-manduk saja, ada yang manut-manut saja. Nah, suatu ketika ternyata benar anak-anak, si esoknya hari ada satu keluarga kera yang tidak mau mematuhi aturan rajanya. Maka si kera ini, satu keluarga ini langsung makan buah-buahan yang ada. Setelah kekenyangan, masuk ke dalam sungai, lalu mandi karena kekenyangan dan udaranya gerah, panas. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata satu keluarga ini tidak pernah muncul lagi di permukaan air sungai ini. Wah, gemparlah seluruh rakyat kera di kerajaan kera itu. Wah, bagaimana ini? Ternyata benar apa yang dikatakan raja. Ini keluarga si kera, keluarga A ini tidak kembali, tidak pulang-pulang sampai dini hari. Pastilah dia telah melanggar aturan sang raja. Wah, semua rakyatnya ngomong begitu. Si raja akhirnya keluar, melihat salah satu keluarga rakyatnya hilang. Wah, murkalah sang raja. Hai rakyatku semua, bukankah kalian sudah aku beri aturan bahwa kalau makan dan minum harus terlebih dahulu minta pertimbangan ke aku? Kenapa sekarang ada yang melanggar? Apakah ada yang masih mau mengikuti jejak rakyatku yang satu itu yang tidak mau mematuhi peraturanku? Semua rakyatnya diam. Mau tidak menuruti permintaanku? Setelah rakyatnya diam, akhirnya menjawab, mau. Semua setuju mau. Baiklah, kalau begitu besok pagi kita akan bersama-sama pergi ke sungai tempat keluarga si A yang hilang itu. Ya, siap sang raja. Wah, akhirnya esok paginya mereka sudah berkumpul lagi di altar rumah sang raja, akan berbondong-bondong ke sungai tempat keluarga kera yang hilang tadi. Wah, ini dengan dipimpin sang raja dengan beberapa prajurit dan rakyat, berbondong-bondonglah ke sungai tempat keluarga kera yang hilang itu. Berbondong-bondong sampailah di tepi sungai. Saat di tepi sungai, ternyata benar sang raja melihat sesuatu yang bisa membuktikan bahwa sungai ini ada hantunya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Paman saya melanjutkan ya. Disingkat saja ceritanya biar nanti ada karya kreatif di episode kali ini ya. Nah, sesampainya si raja dengan rakyatnya, dengan prajuritnya di tepi sungai, sang raja melihat sesuatu yang aneh. Anehnya apa? Di sekitar sungai ini ternyata banyak telapak kaki, jejak kaki binatang-binatang di hutan ini. Selain kera, macan, kancil, kijang, dan binatang seluruhnya, jejak-jejaknya kelihatan. Tetapi tidak pernah ada, tidak pernah muncul, tidak pernah mendengar suaranya lagi.
siapa lagi kalau tidak karena masuk ke dalam sungai itu dan dimakan oleh si hantu sungai. Wah, ini si raja memberanikan diri. Rakyatku semua, tunggulah di sini. Aku akan mendekati sungai ini sendirian. Jangan Raja, aku juga ikut. Kalian tidak usah ikut. Aku saja yang mendekati sungai ini. Wah, begitu. Akhirnya si raja mendekati sungai. Wah, ternyata benar. Anak-anak baru saja mendekat akan menyentuh permukaan air, muncullah si hantu sungai. Muncul gitu, lalu tenggelam lagi. Muncul lagi, besar itu tenggelam lagi. Saat muncul itu ditegur oleh sang raja. Hai, apakah kamu hantu sungai di sini? Oh, ya, aku adalah hantu di sungai ini. Oh, jadi kamulah yang memangsa penghuni hutan ini ketika minum masuk dalam sungai ini. Ya, akulah. Apakah kamu juga akan menjadi mangsamu juga dan rakyatmu semua? Wah, sang raja terpikir juga, mundur sedikit, mundur beberapa langkah. Akhirnya cepat-cepatlah sang raja berlari ke rakyatnya. Nah, si hantu sungai ini tidak bisa mendarat, tidak bisa naik ke daratan. Dia hidupnya hanya di dalam sungai. Itulah sebabnya dia juga tidak bisa mengejar binatang-binatang atau rakyat yang ada di daratan. Sang raja kera berpikir, waduh, bagaimana ini? Padahal air di sungai ini adalah air satu-satunya tempat minum rakyatku. Berbicaralah pada rakyatnya, rakyatku semua, ternyata sungai ini memang memiliki dihuni oleh satu hantu. Tetapi air ini adalah air minum kita. Bagaimana caranya ya? Si raja berpikir, rakyatnya juga tidak tahu bagaimana cara jalan keluarnya agar masih tetap bisa meminum air sungai ini tanpa harus nyemplung ke sungai, tanpa harus masuk ke dalam sungai. Nah, akhirnya menemukan cara. Sang raja ini memang rajanya yang cerdik, bijaksana, cinta pada rakyatnya. Akhirnya menemukan satu cara. Rakyatku semua, sekarang aku sudah menemukan cara. Ayo, kita tebangi pohon bambu di sebelah sana. Untuk apa? Bambu itulah adalah sebagai alat untuk kita minum nanti. Wah, akhirnya rakyatnya manut saja apa yang dikatakan raja, ditebangi bambunya. Nah, bambu ini kan berluas-luas, luas buntu. Jadi dari satu ruas ke suatu ruas, ada lagi berluas-luas. Nah, sehingga tidak bisa mengalirkan sungai dengan jarak yang panjang. Akhirnya karena raja ini adalah raja yang sakti, maka bambu-bambu yang panjang itu dengan sekali tepuk saja, nah, gitu langsung bolong semua. Ruas-ruasnya, sekat-sekat dalam ruas itu jebol semua. Wah, bolong semua. Nah, seperti sedotan gitu anak-anak. Nah, seperti sedotan gitu. Nah, akhirnya ujung dari bambu tadi dimasukkan dalam permukaan air. Nah, di situ disedotlah airnya. Kalau mau minum gantian, karena berat gantian, akhirnya mengalir. Nah, dari aliran sedotan air sungai dari bambu tadi, maka dapatlah air tanpa harus masuk ke dalam sungai. Sehingga selamatlah rakyat kerajaan Raja Kera ini karena tidak masuk ke dalam sungai yang dihuni oleh hantu sungai.
Nah, begitulah anak-anak dongengnya tentang sang raja kera dengan hantu sungai. Nah, hantu sungainya akhirnya hanya nyemplung aja kelelep di sungai gitu ya, tidak muncul-muncul karena lama tidak mendapatkan mangsa. Akhirnya si hantunya lama-kelamaan mati sendiri di dalam sungai. Sementara rakyat kera dengan raja yang bijaksana, yang cerdik, yang sakti bisa hidup makmur. Nah, itulah dongeng dari Paman Sam hari ini. Nah, dongengnya di Paman Sam singkat sehingga cepat, sehingga Paman bisa membuat karya kreatif. Nah, karya kreatif kali ini apa? Nah, ini Paman Sam sudah bawa ini. Ini kalian kalau beli bakso, beli cuimi, beli bakmi, beli apa itu pasti ada ini. Nah, ini biasanya untuk tempat sambal, tempat saus, tempat acar. Nah, gitu loh. Lah terus Paman Sam mau bikin apa, membawa ini? Ya tunggu ya. Ini Paman Sam akan memberi cara untuk apa ini. Nah gini, ini kalian tahu ada hiasan-hiasan meja, hiasan dinding, meja tulis, meja ruang tamu. Nah itu kan biasanya ada hiasan-hiasannya seperti di belakang Paman ini ya. Kadang-kadang dikasih boneka. Nah sekarang kalian tidak usah beli. Kalau kalian punya ada tempatnya saus dan sambal, ini sudah bisa menjadi hiasan. Dan satu lagi adalah karton. Nah, karton, nah ini karton bekas, ini karton tempatnya sepatu. Nah ini karton tempatnya sepatu ini Paman Sam nemu karton apa ini bekas. Nah sekarang ini Paman Sam juga sangu apa ini? Ini pewarna. Oh, sangu pewarna dan tempat apa ini? Sambal, tempat saus. Untuk apa? Tempat sambal, tempat saus ini digambar dengan cat air. Digambar dengan cat air ini akan menjadi hiasan meja tulis atau meja ruang tamu atau meja di kamar tidur, ya pokoknya menjadi hiasan meja gitu saja. Nah di samping itu karton ini juga memiliki fungsi nanti untuk apa? Untuk menaruh apa? Hasil karya lukis di tempat saus. Nah bagaimana caranya? Nah jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan karya kreatif dari Paman Sam. Tadi apa? Sudah siap tempat saus, tempat sambal, dan warna cat air. Nah sekarang kalau misalnya warna tempat sambalnya oranye seperti ini, ya jangan dicat warna oranye karena tidak akan kelihatan. Maka dicat, dikasih gambar warna yang kontras, yang bisa terlihat di sini. Misalnya hijau atau merah gitu, atau putih sekalipun. Ya, ini sekarang Paman Sam akan milih warna hijau misalnya. Karena ini medianya kecil, kalian tidak mungkin akan menggambar orang-orangan. Nah, misalnya begitu. Tidak usah ya, wis ini dikasih bulat begini saja. Bulat begini. Bulat di tengahnya, kemudian dikasih lengkung begini, seperti ini. Nah ini sudah seperti kembang, sudah seperti bunga. Nah sekarang bagaimana
supaya lebih indah. Oh, gini saja sudah indah kok. Kan begitu. Oh, diberi warna. Diberi warna. Nah, ketika mengganti warna, maka kuasnya harus dicuci, bersihkan dari warna yang semula supaya apa? Tidak campur. Nah, sekarang dikasih warna putih. Ini. Ini. Oh, terus bunga apa ini kembangnya dikasih warna apa ya supaya kelihatan wonggol. Misalnya gitu, supaya tidak garis-garis saja ya dipenuhi dengan warna-warna apa ya, warna yang kontras lagi. Dicuci lagi, dikasih warna misalnya warna hitam, warna merah, atau apa ini, warna biru misalnya. Oh, biru. Nah, biru. Diisi biru gini, semakin kelihatan. Nah, semakin kelihatan kembangnya. Oh, supaya penuh berarti pinggir-pinggirnya dikasih warna putih misalnya, ya boleh saja, atau warna kuning ya boleh saja, yang penting kelihatan penuh misalnya begitu. Pinggir-pinggirnya dikasih warna putih seperti ini. Ini akhirnya menjadi bagus ya. Bagus saja. Ini kan kalian membuat wajah topeng boleh saja, membuat bunga boleh saja, membuat gunung boleh saja, membuat pemandangan boleh saja. Yang penting ini Paman Sam memberikan cara-caranya. Oh, ini kurang apa ya, kurang rame. Nah, misalnya kurang rame ya sudah dikasih warna putih saja. Hitam putih. Nah, akhirnya seperti ini. Akhirnya jadinya seperti itu. Terus bagaimana cara menaruhnya? Nah, itulah sebabnya Paman Sam tadi membawa karton. Nah, ini kita taruh dulu ya, gambarnya kita taruh dulu, kemudian kita ini karton ini ditugel, gunting kayak gini, gunting kayak gini. Nah, sekarang kita tekuk menjadi dua. Nah, kita tekuk menjadi dua. Ya sebentar ya, saya guntingkan dulu ya. Nah, misalnya begini, ini kita butuh sekitar 10 cm. Sekitar 10 cm. Sini tidak bisa diukur-ukur ya, seperti ini. Kita tekuk menjadi dua bagian. Kita tekuk, kita cari tengahnya, kita tekuk menjadi seperti ini. Waduh, ini kurang. Gini wis. Gini. Kita tekuk seperti ini. Seperti gini ya, lipatan gini. Nah, kemudian kita gunting seperti ini. Ya, gitu ya. Kita potong ini, terus kita gunting. Kita gunting seperti ini. Kita gunting menjadi seperti huruf C. Gitu ini. Kan dua ini tadi kita gunting seperti huruf C, akhirnya seperti ini. Kita huruf seperti huruf C, kalau diginikan seperti huruf L, kalau diginikan seperti huruf L. Nah, pokoknya bentuknya seperti ini ya. Sudah seperti ini. Nah, tinggal ini dipasang di sini. Ini wis lek. Nah, ini terus ini ditaruh di meja. Ini ditaruh begini. Nah, ini bisa ditaruh meja begini, misalnya ini kan meja hias. Taruh gini. Ini sudah menjadi hiasan meja tulis, hiasan meja ruang tamu, hiasan
meja di dalam kamar, wis macam-macam wis. Nah, akhirnya Paman Sam bisa menyelesaikan karya kreatif untuk anak-anak, yaitu apa ini namanya, jagrak, tempat menaruh hiasan piring, hiasan. Kalau misalnya anak-anak diizinkan melukis apa ini, lepek dari bling, dari kaca, ya akan lebih bagus karena agak lebar gini. Yang penting caranya seperti itu, jagraknya yang bikin sendiri seperti itu ya. Nah, ini karya kreatif hari ini dengan dongengan. Hari ini Paman Sam selalu setia menemani anak-anak. Mudah-mudahan di episode mendatang anak-anak masih setia menemani Paman Sam. Paman Sam juga setia menemani anak-anak di Anak Kreatif. Lagi-lagi, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.